Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini materi kelas 8 semester 1 yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, kalian siapkan buku tulis kalian, buku paket IPA dan buku modul kalian masing-masing. Usaha dalam fisika diartikan sebagai gaya yang mengakibatkan benda menjadi berpindah, atau didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahan. Rumusan matematis usaha W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Contoh soal. Andi mengangkat segalon air beratnya 19 kg ke atas meja yang tingginya 1 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa usaha yang dilakukan Andi? Diketahui M, ya, galonnya yaitu 19 kg, kemudian perpindahannya 1 meter, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan W atau usaha, jawab W sama dengan F kali S. Kita tuliskan F itu sama dengan M kali G karena termasuk gaya berat. Sehingga W sama dengan 19 kali 10 kalikan 1 sama dengan 190 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 190 Joule. Kita lanjutkan ke daya. Dilambangkan P, diartikan sebagai besarnya usaha tiap satuan waktu. P sama dengan W dibagi T, di mana P sama dengan daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya joule, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Contoh soal. Dewi menaiki tangga yang tingginya 6 meter dalam waktu 20 detik. Jika berat Dewi 300 Newton, hitung daya yang dilakukan Dewi. Diketahui, jadi ya S-nya pindahnya 6 meter, kemudian T-nya 20 detik, dan F-nya daya berat Dewi yaitu 300 Newton. Nilainya P atau daya, jawab P sama dengan W dibagi T atau usaha bagi waktu. Usaha dirumuskan tadi F kali S. Kemudian masukkan angkanya, F-nya 300, S-nya 6, dan T-nya 20. Sehingga 1800 dibagi 20 sama dengan 90 watt. Kemudian kita ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan karena dapat melipat gandakan gaya, mengubah arah gaya yang dilakukan, menempuh jarak yang lebih jauh, atau memperbesar kecepatan. Macam pesawat sederhana ada 4, yaitu 1. Tuas atau pengungkit digunakan untuk mengungkit beban. Rumusnya W kali LB sama dengan F kalikan LK. Ini W-nya kalau tadi W besar untuk usaha, kalau W di sini adalah W kecil. Di mana W kecil itu adalah berat beban, satuannya Newton. LB lengan beban yaitu jarak dari titik tumpu ke beban. F adalah gaya atau kuasa, satuannya Newton. LK yaitu lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu ke kuasa, satuannya meter. Atau digambarkan sebagai berikut. Ini ada F, kuasa atau gayanya, kemudian ini beban, W, kemudian ini titik tumpu. Dalam tuas atau pengungkit selalu ada ini ya, titik tumpu, gaya, dan beban. Jarak dari titik tumpu ke kuasa atau gaya dinamakan lengan
kuasa, dan jarak dari titik tumpu ke beban dinamakan lengan beban. Kemudian kita ke keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Jadi setiap pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanis masing-masing. Keuntungan mekanis dirumuskan W dibagi F atau beban dibagi gayanya. Untuk tuas atau pengungkit juga sama dengan LK dibagi LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Jenis tuas atau pengungkit ada 3 macam, yaitu tuas jenis 1, titik tumpunya berada di tengah, contohnya gunting, linggis, palu, pencabut paku, tang, mainan jungkat-jungkit, penjepit kertas, dan penjepit rambut. Tuas jenis 2 jika beban berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak dorong, alat pembuka tutup botol minuman, alat pemecah kemiri, pemotong kertas, handle rem. Tuas jenis ketiga jika kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan beban. Contohnya skop, sapu, pancing, staples, cangkul, pinset, dan penjepit makanan. Kalau mau kita singkat TBK. TBK di mana T itu titik tumpu, B itu beban, K itu kuasa. Jadi untuk jenis 1 itu titik tumpunya di tengah, jenis 2 beban yang berada di tengah, dan jenis 3 adalah kuasa yang berada di tengah. Gambarkan sebagai berikut. Nah, ini titik tumpu di tengah berarti tuas golongan 1 atau jenis 1. Beban di tengah berarti tuas golongan 2 atau tuas jenis 2. Dan jika kuasa yang berada di tengah di antara titik tumpu dan beban, maka dinamakan tuas golongan 3 atau tuas jenis 3. Contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dengan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Kita tulis yang diketahui, W sama dengan 1000 Newton, L panjang tuas 300 cm, lengan bebannya 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, lengan kuasanya 300 cm dikurangi 50 cm. Jadi seluruh panjang tuas dikurangi lengan beban sama dengan 250 cm atau 2,5 meter. Ditanyakan F, gaya atau kuasanya. Jawab rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK. Maka 1000 kali 0,5 sama dengan F kali 2,5. 500 sama dengan F kali 2,5. F sama dengan 500 dibagi 2,5 sama dengan 200 Newton. Jadi gaya yang diperlukan yaitu 200 Newton. Kita ke pesawat sederhana kedua yaitu katrol. Katrol digunakan untuk mengangkat beban ke atas atau vertikal. Ada 3 macam katrol. 1. Katrol tetap terdiri dari sebuah katrol yang kedudukannya tidak berubah-ubah atau tetap. Contohnya, ini ada titik tumpu, ini ada beban, ini ada kuasa. Jarak dari titik tumpu ke beban dinamakan lengan beban, jarak titik tumpu ke kuasa dinamakan lengan kuasa. Jadi ini gaya yang dikeluarkan dari kuasa ini. Dituliskan F sama dengan B atau LK, panjangnya LK. Lengan kuasa ini jaraknya dengan lengan beban yaitu sama. Maka KM-nya, keuntungan mekanis, tadi rumusnya W dibagi F. Sama dengan LK per LB sama dengan 1. Karena jarak LK tadi sama dengan jarak LB. Ini sama. Kemudian katrol jenis kedua yaitu katrol bebas atau bergerak, terdiri dari sebuah katrol yang kedudukannya dapat
berubah-ubah. Gambarnya ini jaraknya. Ya, ini lengan kuasa dan ini lengan beban. Ya, berbeda ya dengan tadi katrol tetap. Kita tuliskan F gaya sama dengan setengah dari W. Kenapa? Karena LK-nya itu adalah lengan kuasa itu dari O sampai B. Berarti kan 2 kali dari O sampai A. O sampai A itu adalah lengan beban. O sampai B itu adalah lengan kuasa. Karena titik tumpunya di O ini tadi. Nah, KM-nya sama dengan W per F sama dengan LK per LB sama dengan 2. Jadi KM untuk katrol bebas atau bergerak yaitu 2. Ketiga, katrol majemuk terdiri dari sebuah katrol tetap dan satu atau lebih katrol bergerak. Nah, ini gambarnya. Jadi bisa lebih dari satu katrol bergeraknya. Satu katrol tetap dan satu atau lebih katrol bergeraknya. Rumusnya KM W per F. Nah, ini F-nya W per N, di mana N adalah jumlah tali. Sehingga KM W dibagi F atau W dibagi F tadi adalah W per N. Atau dituliskan KM-nya adalah N. Sehingga W dibagi W per N yaitu kan W dikali N per W sehingga sama dengan N. Sehingga keuntungan mekanis untuk katrol majemuk yaitu tergantung jumlah tali yang menggantung. Ya, contohnya ini ada tali yang menggantung 1, 2, 3, 4. Jadi ini KM-nya 4 keuntungan mekanisnya. Contoh soalnya, sebuah katrol tetap digunakan untuk menimba air. Bila setiap timba air beratnya 100 Newton, berapa kuasa yang dibutuhkan? Diketahui W-nya 100 Newton, ditanya F. Karena katrol tetap, maka KM-nya 1. Sehingga W dibagi F sama dengan 1, maka 100 dibagi F sama dengan 1, maka F sama dengan 100 dibagi 1 sama dengan 100 Newton. Jadi tetap sama antara W dengan F-nya, sama 100 Newton. Nah, ini hanya mengubah arah gayanya. 2. Sebuah katrol bergerak digunakan untuk mengangkat beban. Jika gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut 200 Newton, berapakah massa beban jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui F-nya 200 Newton, G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan M. Jawab, karena katrol bergerak, maka KM-nya 2. W dibagi F sama dengan 2. W dibagi F-nya tadi 200 sama dengan 2. Maka W sama dengan 200 dikali 2 sama dengan 400 Newton. W sendiri adalah M kalikan G. Maka M sama dengan W dibagi G. Sehingga 400 dibagi 10 sama dengan 40 kg. Jadi massa bebannya adalah 40 kg. Nah, ini 3, perhatikan gambar. Jika massa benda 40 kg, hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda anggap percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini katrol majemuk ya. Diketahui M-nya 40 kg, G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan F-nya atau gayanya. KM-nya 2, jadi ini kamu dapat lihat jumlah tali yang menggantung ini 1, 2, sehingga KM-nya 2. W per F-nya 2, maka kita cari dulu W, M kali G, gaya berat, M-nya 40, G-nya 10, sehingga W-nya 400 Newton. Kita masukkan 400 dibagi F sama dengan 2,
Maka F sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 200 Newton. Jadi gaya yang diperlukan yaitu 200 Newton. 3, pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Ya, gambarnya ini hanya untuk mengangkat ya barang-barang yang berat ya, naik ke truk atau mobil. Ada jalan berkelok, ada tangga, ada kapak, pisau, ya, ada itu tray, ada skrup, lir ya. Dapat digambarkan, ini ada bidang miring, ya ini ada S, panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, W beban, F gaya. Nah, KM-nya sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi H, di mana W adalah berat beban, satuannya Newton, F adalah gaya dorong, satuannya Newton, S panjang bidang miring, satuannya meter, H tinggi bidang miring, satuannya meter. Contoh soal, seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar di bawah. Hitung gaya yang diperlukan pekerja dan keuntungan mekanis bidang miring. Nah, ini gambarnya. Diketahui W 500 Newton, S 3 meter, panjangnya 3 meter bidang miringnya, dan H 1,5 meter. Ditanya gaya F dan KM, keuntungan mekanisnya. Jawab, jadi KM-nya W per F sama dengan S per H. Kita masukkan angkanya, 500 dibagi F sama dengan 3 dibagi 1,5. 500 dibagi F sama dengan 2. F sama dengan 500 dibagi 2 sama dengan 250 Newton. Jadi gayanya diperlukan adalah 250 Newton. Kemudian kita cari KM-nya. W dibagi F berarti sama dengan 500 dibagi 250 sama dengan 2. Jadi KM-nya 2. Pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos atau roda bergandar, terdiri dari roda dengan as yang berputar bersama-sama. Contohnya roda gigi atau gear dengan ban sepeda, kursi roda, dan ada ban mobil, sepatu roda, mixer, roda gerinda, kemudi mobil atau kapal, poros putaran untuk menimba air. Jadi itu tadi macam-macam pesawat sederhana yang kita pelajari, ada 4 macam. Demikian tadi untuk kali ini. Silahkan kalian buat catatan di buku catatan kalian masing-masing dari video pembelajaran materi usaha dan pesawat sederhana kali ini. Dan untuk latihan soalnya, kerjakan soal buku paket halaman 99 sampai 101. Selamat, semangat belajar di rumah. Walaupun kita tidak bertemu, kita dapat bertemu dari video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jika keluar rumah memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.